Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Permatasari dengan NPM E170230554. Di sini saya akan membuat satu video tentang pengantar komunikasi pertanian. Di sini saya mengambil topik tentang apa saja sih yang ada pada zona pertanian, dan juga saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar komunikasi pertanian dengan dosennya, itu ada Nurlianti Muzni, MI Kom. Baiklah, kita akan membahas beberapa hal yang ada di zona pertanian, mulai dari rumah kaca, perkebunan sawit, perkebunan karet, dan juga ada beberapa tanaman seperti jagung. Baiklah teman-teman, kita mulai dari apa sih itu pengantar komunikasi pertanian. Jadi pengantar komunikasi pertanian ini adalah langkah kita untuk menyampaikan suatu pengetahuan ataupun informasi mengenai pertanian kepada petani, atau bisa juga disebut kita itu sebagai penyuluh pertanian. Untuk tujuannya itu supaya kita dapat membantu para petani untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang beberapa yang ada di pertanian. Halo teman-teman, baiklah, di sini untuk yang pertama itu bisa kita lihat ada beberapa rumah kaca. Ada yang di sebelah kanan ini, mahasiswa sedang melakukan penelitian komoditi padi, dan juga bisa kita lihat juga di sini ada rumah kaca. Rumah kaca ini baru selesai ditanami mahasiswa penelitian, itu tanaman cabai. Ada juga yang di sampingnya itu kemarin ditanami oleh mahasiswa dengan komoditi tomat, dan juga yang terakhir itu juga rumah kaca biasanya digunakan untuk mahasiswa untuk melakukan penelitian cabai. Baiklah teman-teman, masih di zona pertanian. Di sini tuh di zona pertanian tuh ada juga terdapat perkebunan kelapa sawit. Bisa kita lihat di perkebunan kelapa sawit ini biasanya digunakan untuk uji coba penelitian, dan juga biasanya digunakan untuk mahasiswa itu untuk melakukan praktikum. Nah, bisa kita lihat di perkebunan sawit ini udah berumur sekitar 15 tahunan atau sudah memasuki fase tanaman menghasilkan. Tekannya nanti kalau belum. Baiklah, lanjut teman-teman. Di sini untuk pemupukan kelapa sawit itu kan ada dua tahap. Ada yang pertama itu sebelum tanaman menghasilkan, dan juga setelah tanam menghasilkan. Untuk tanaman sebelum menghasilkan itu biasanya petani menggunakan pupuk mutiara. Sedangkan apabila tanaman sawit itu sudah memasuki fase tanaman menghasilkan, itu kita bisa menggunakan pupuk NPK, mutiara, dan juga Posca. Teman-teman, lanjut. Di zona pertanian juga terdapat tanaman karet. Bisa kalian lihat untuk tanaman karet di belakang saya ini kira-kira sudah berumur sekitar 15 tahunan. Nah, jadi untuk tanaman karet ini bisa mulai kita untuk melakukan penyadapan, biasanya itu mulai dari umur 5 tahun sampai dengan 10 tahun ke atas. Untuk penyadapan sendiri itu biasanya dilakukan oleh petani itu pada pagi hari. Nah, untuk mengambil getahnya, juga getah ini biasanya kita namakan dengan latex. Untuk pengambilan getahnya ini biasanya dilakukan pada sore harinya. Untuk alat yang biasa untuk melakukan penyadapan itu kita menggunakan pisau arit dengan matanya yang berbeda-beda. Baiklah teman-teman, di zona pertanian ini bisa kita lihat di belakang saya ini ada berupa tanaman jagung. Ini adalah tanaman jagung yang ditanam oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Ini bisa kita lihat tanaman jagungnya itu sudah masuk ke fase generatif, di mana sudah terdapat tongkol buahnya itu, dan juga beberapa saat lagi mungkin akan dilakukan untuk pemanenan.
teman-teman, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Mulai dari tadi kita menyampaikan tentang ada rumah kaca, perkebunan sawit, perkebunan karet, dan juga ada tanaman seperti tanaman jagung. Mungkin apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.